بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفيه قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وفيه أي في الصحيح، di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'", apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', salam, yakni menuju i'tidal, fi raq'atil akhirati minal fajr, pada rakaat yang terakhir dari salatul fajr. Dan ini beliau lakukan pada qunut nawazil, qunut nazilah, ketika kaum muslimin mengalami musibah dan ketika mereka terbunuh di tangan kaum musyrikin, sebagaimana terbunuhnya para qurra di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum musyrikin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nawazil. Dan penyebutan al-fajr tidak menunjukkan pengkhususan bahwa yang demikian ini hanya dikerjakan pada waktu salatul fajr. Bahkan hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus selama sebulan beliau melakukan qunut nawazil pada setiap sholat 5 waktu pada akhir-akhirnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat yang terakhir dari sholatul fajr, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama si fulan tersebut, yaitu mereka 3 orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan disebutkan nanti pada riwayat yang berikutnya. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Dan laknat adalah mengusir dan menjauhkan seorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula di antara laknat ketika seorang mencela dan mendoakan kebinasaan.
Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang hukum al-la'nul mu'ayyan. Melaknat dengan cara ta'yin. Disebutkan namanya. Bahwa dari kalangan para ulama, mereka membolehkan untuk melaknat mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan laknat berdasarkan hadis-hadis yang sabit yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan para ulama salaf. Dan ini yang dirajihkan oleh Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah min Ahli Al-Ahwa. Dan demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah membolehkan melaknat secara ta'yin, disebutkannya nama seorang apabila mereka berhak untuk mendapatkan itu. Dan sebagian dari kalangan para ulama menganggap tidak diperbolehkannya seorang melaknat secara ta'yin. Cukup ketika seorang melaknat, maka melaknat dengan cara yang mujmal, yang global, tidak menyebut namanya. Maka hadis ini termasuk hujjah yang digunakan oleh mereka yang membolehkan melaknat secara ta'yin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma al'an fulanan wa fulana. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Dan ini beliau ucapkan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan bagi orang yang memujinya. Ya Rabb kami, walakal hamdu, dan bagimulah segala pujian. Yaitu ketika i'tidal. Setelah bangkit dari ruku', beliau mengatakan, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lalu beliau pun membaca doa kunut. Dan beliau pun mendoakan laknat dan kebinasaan kepada mereka-mereka yang dengan sebab mereka mudaratkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Fa'anzalallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa laka minal amri syai'un. Bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki perkara ini sedikit pun. Apakah seseorang itu binasa, ataukah seorang itu tersesat, ataukah dia mendapatkan petunjuk, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam kekuasaan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Masalah hidayah dan kesesatan bukan di tanganmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendoakan si fulan dan si fulan, didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini pada Fathu Makkah, ketika pada pembukaan kota Mekah, yang didoakan kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruhnya masuk ke dalam Islam. Mereka semuanya menjadi muslim. Maka ini rahasianya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini untuk menjelaskan bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, maka terjadi. Apa yang telah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala berupa hidayah dan kesesatan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah,
bahwa beliau mendoakan kejelekan. Ingat yad'u ala. Ya, kalau yad'u doa lalu setelahnya memakai lam, ad-du'a lahu, itu maknanya mendoakan kebaikan. Ya. Misalnya ana mengatakan ana ad'u laka. Maknanya adalah saya mendoakan kebaikan untukmu dengan menggunakan lam setelah ad'u. Tapi kalau ana mengatakan ana ad'u alaika, menggunakan huruf ala, maka ini maknanya kejelekan. Saya mendoakan kejelekan kepada kamu. Jadi dari sini ikhwan fillah azakumullah, di dalam bahasa Arab terkadang dengan perubahan huruf jar saja maka terjadi perubahan makna. Raghiba an dan raghiba fi. Ya. Kalau raghiba an, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati. Maka raghiba setelahnya an maknanya adalah membenci. Tapi kalau raghiba setelahnya fi, ya, raghiba fihi, maknanya bertolak belakang 180 derajat. Senang, cinta. Terjadi perubahan makna dengan perbedaan huruf jar setelah kata raghiba. Demikian pula pada kata doa. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan pada Safwan bin Umayyah. Ya. Wa Suhail bin Amr. Demikian pula Suhail bin Amr. Wal Harith bin Hisham. Dan Al Harith bin Hisham. Mereka ini tokoh-tokoh kaum musyrikin pada perang Uhud. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu, Rasulullah terluka. Dan pecah rubaiyah, salah satu dari gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sempat mengeluarkan kalimat kepada mereka, bagaimana mungkin mereka bisa akan beruntung mendapatkan keselamatan. Mereka telah melukai Nabi mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dalam hal ini. Untuk menjelaskan bahwa hidayah di tangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak sedikit pun dalam hal menyesatkan ataukah memberikan hidayah kepada seorang. Maka dari sini ikhwani fid din azakumullah, menjelaskan pada kita bahwa para nabi pun mereka terkadang mengalami aib, mengalami luka, mengalami musibah, mengalami rasa sakit sebagaimana manusia biasa. Dan kemaksuman yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan oleh Allah, bahwa kemaksuman yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang akan datang. Ini ismah. Keliru orang yang mengartikan dan mendefinisikan maksum, yaitu orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah lupa, orang yang tidak pernah keliru, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Pengertian ini keliru. Definisi ini diambil dari kaum ahlul bid'ah, kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan Syiah Rafidah. Karena Syiah Rafidah, mereka tatkala mengartikan ismah, istilah ma'sum, maka mereka mengartikannya dengan pengertian demikian,
bahwa orang yang maksum itu tidak pernah salah, tidak pernah lupa, ya, tidak pernah lalai, tidak pernah keliru, perkataannya pasti benar, tidak pernah berbuat dosa. Ya, lalu setelah itu mereka menetapkan bahwa kemaksuman itu juga ada pada imam-imam mereka, bukan hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pada keturunannya, imam-imamnya Ali bin Abi Thalib, Al Hasan wal Husain, dan imam-imam yang berikutnya. Ya, dari imam-imam mereka yang 12. Nah, Muhammad Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, dan seterusnya sampai kepada Imam Mahdi mereka. Mereka menyatakan kemaksuman, sehingga apa yang diucapkan oleh imam mereka, mereka menyatakan bahwa perkataan imam mereka itu pasti benar, tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Oleh karena itu wajar kalau mereka mendustakan hadis-hadis Ahlus Sunnah yang menceritakan bahwa pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahu, lupa pada sholat beliau, ya. Nah, pernah beliau sholat 2 rakaat karena lupa, ternyata sholatnya 4 rakaat. Nah, mereka nafikan ini semua. Oleh karena itu mereka juga menafikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bermuka masam terhadap seorang sahabi yang buta, yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mereka dustakan itu. Nah, dan hadis-hadis yang lain. Ya. Sementara dari pernyataan-pernyataan imam-imam mereka sendiri, bahkan ada sebagian pula yang dinukilkan dalam kitab-kitab mereka yang menyebutkan bahwa imam-imam itu sendiri mengakui bahwa mereka kadang lalai, mereka kadang lupa, mereka kadang keliru, mereka kadang berbuat salah. Nah, dinukilkan dari perkataan imam mereka sendiri. Ya. Salah seorang imam mereka ketika ditanya tentang tidak pernahnya lupa, maka mereka menjawab, la yasu'illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lalai, tidak ada yang lupa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia lupa. Sifat manusia kadang keliru. Nah, sifat manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka istilah ma'sum yang ada pada Syiah Rafidhah, ini istilah yang batil. Nah, sehingga kalau ditanya apa itu maksum, maka jawab bahwa yang dimaksud dengan kemaksuman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang, dan dipeliharanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dari terjatuh dalam dosa-dosa besar. Nah, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga di dalam riwayat, yakni dalam Sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila ilaih, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ashirah itu keturunan dari ayah, dari bapaknya, ataukah kabilahnya.
Mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk kita berbuat baik padanya. Ya. Baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Namun ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah menunjukkan bahwa tatkala kita memberi peringatan hanya memberi peringatan kepada keluarga saja, tidak. Ya. Tapi ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa ketika kita hendak berdakwah, dahulukan pada yang utama, kemudian yang berikutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dulu. Dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Litunzira qauman ma anzara aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberikan peringatan pada kaum. Ya. Nah, ini lebih umum lagi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih mengumumkan lagi, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Dan berikanlah peringatan pada manusia, siapa saja mereka. Ya, pada hari ketika akan datang pada mereka siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Beliau mengirim surat kepada raja-raja. Raja Herakl, Raja Faris, Raja Romawi. Naam. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila ilaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman-Nya, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu, kerabatmu yang dekat. Faqala, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy." Ma'syar, yakni jamaah, sekelompok. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, ataukah kata yang seperti ini. Ishtaru anfusakum, hendaklah kalian membeli diri-diri kalian. Yakni bebaskan diri kalian sendiri. Bebaskan dari apa? Dari neraka. Dari azabullah. Dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan ikhlas, al-ibadah. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirikan. Taat hanya kepada Allah. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belilah diri kalian. Ya. Selamatkan diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidaklah mampu memberikan manfaat dari kalian dari Allah sedikit pun. Ya. Maka ini bantahan kepada mereka para penyembah nabi, para penyembah salihin. Dengan alasan mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat. Padahal syafaat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali kepada siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kalian sembah tidak ada jaminan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan beri syafaat, hak dan wewenang syafaat pada mereka. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala berikan wewenang syafaat pada mereka, belum tentu kalian diberikan. Belum tentu mereka akan memberikan syafaat kepada kalian, sebab syafaat itu untuk kaum mukminin. Adapun kalian musyrikin menyembah mereka. Nah. Ya. Di sini menunjukkan bahwa manfaat dan madarah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau telah menjelaskan itu. La ughni ankum minallahi syai'an. Aku tidak mampu memberikan manfaat pada kalian sedikit pun dari Allah.
apa yang telah ditetapkan Allah, seorang itu mati dalam keadaan kafir, kafirlah dia, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyelamatkan dia. Contoh yang paling besar dalam hal ini adalah Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Ya Abbas ibn al-Muttalib. Nah, mestinya Abdul Muttalib. Apa di situ? Abdul Muttalib. Ibna Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib. Nah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib. La ughni anka minallahi syai'a. Aku tidaklah mampu memberikan manfaat kepadamu dari Allah sedikit pun. Ya Safiyatu ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu dari Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah bintah Muhammad. Dan engkau wahai Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. Silahkan engkau minta dari hartaku apa yang engkau inginkan. Ya. Kau menginginkan dariku harta, silahkan. Dalam masalah apa yang dimiliki berupa harta, kalau engkau menghendaki aku berikan. Nah, ya, di sini menunjukkan bolehnya seorang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang makhluk itu mampu untuk memberikan. Karena Rasulullah SAW katakan pada Fatimah, mintalah, ya, dari hartaku, mintalah kepadaku, ya, dari harta. Nah, kalau ada seorang minta misalnya pada selain Allah, saya meminta kepadamu uang sekian. Nah, dia mampu. Tidak mengapa, karena dalam batas kemampuan dia. Nah. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan pada keluarga-keluarganya, bahkan kepada anaknya sekalipun, bahwa kalaulah yang engkau inginkan itu dari hartaku, dari apa yang aku mampu, dalam hal kemampuan sebagai seorang manusia, silakan. Tapi dalam permasalahan keselamatan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, ketentraman dan dimasukkannya seorang ke dalam surga, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu memberikan manfaat pada kalian sedikit pun dari Allah. Innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan, adapun kami Allah Subhanahu wa taala yang menghisab, yang menghitung amalan mereka, yang menentukan keadaan mereka. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu hai Fatimah dari Allah sedikit pun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidul Bashar, Sayyidu walad ibni Adam, apalagi yang lainnya. Dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekurangan jelas ada pada mereka. Ya. Nah, dari sisi martabat dan kedudukan di sisi Allah, jelas mereka lebih rendah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil-dalil ini semua meruntuhkan syubhat kaum musyrikin dan mematahkan hujah mereka dan amalan mereka tatkala mereka mendekatkan diri dengan cara-cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. InsyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab yang setelahnya. Tafaddalu hafizakumullah.